Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, yaitu hadir dalam majelis ta'lim Ribat Al-Murtadha Al-Islami, yang mana setiap malam kita membaca buku Jaga Akidahmu yang saya tulis dan baru terbit pada awal bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan pembacaan buku atau kitab Jaga Akidahmu membantu kita untuk lebih dekat dengan kehidupan kita, khususnya kehidupan ukhrawi kita, sebagai bekal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam bab ini kita juga membahas hal-hal yang terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang sebelumnya kita membaca bab tentang sholat, kemudian dilanjut tentang bab puasa, terutama pada bulan suci Ramadan, dan juga tentunya puasa-puasa yang lainnya. Dan hal-hal yang terkait dengan bulan suci Ramadan tentu adalah awal dari kapan difardukan atau waktu kapan kita diwajibkan untuk berpuasa, yang terkait dengan ru'yatul hilal. Kita juga nanti mengakhiri puasa Ramadan juga dengan ru'yatul hilal. Itu adalah pendapat yang paling kuat di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan pada setiap tahun, termasuk juga tentunya tahun ini. Untuk itu kita sedikit akan membahas tentang bagaimana sih sirkulasi atau hal-hal yang terkait dengan ru'yatul hilal, agar kita nanti tatkala mengakhiri bulan suci Ramadan kita tidak bingung, sebagaimana kemarin tatkala kita mengawali pada bulan suci Ramadan. Karena memang sebagian dari masyarakat kita ada yang paham itu ya mengatakan lumrah, ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi yang tidak paham kadang-kadang dengan adanya perbedaan pendapat itu menjadi suatu hal yang menyebabkan situasi panas misalnya. Padahal perbedaan semacam urusan penentuan awal Ramadan atau akhir Ramadan itu adalah sesuatu yang lumrah dalam bahasa fikih. Misalnya kayak kemarin ada yang Sabtu, adanya Ahad, ya, mungkin juga ada yang Senin dan lain sebagainya begitu. Ini adalah suatu hal perbedaan-perbedaan yang bukan prinsip, jadi boleh-boleh saja terjadi. Untuk itu mari kita kaji sejenak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'ya hilal. Ada orang yang bertanya berkaitan dengan pemahaman hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah apabila kalian melihat hilal atau bulan sabit, dan berlebaranlah kalian jika melihatnya pula. Mengapa ada perbedaan dalam praktiknya di lapangan? Ya, jadi untuk mengawali puasa Ramadan itu atau mengakhiri puasa Ramadan itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Puasalah kalian tatkala kalian melihat hilal. Demikian juga berhentilah berpuasa, maksudnya lebaranlah kalian itu bila kalian melihat atau ru'yatul hilal. Ini hadis Nabi SAW. Lanjut. Secara ringkas, kami jawab bahwa dalam fikih mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, man ra'al hilala fa'alaihi al-amalu bih. Barang siapa melihat hilal, maka ia wajib mengamalkannya, alias wajib berpuasa atau berlebaran. Ya, orang yang betul-betul dirinya itu melihat hilal atau ru'yatul hilal, maka bagi dia wajib untuk mengamalkannya. Ya, itu utamanya begitu ya. Orang lain belum tentu, nanti ada rinciannya. Jadi kalau malam ini atau tadi, misalnya ini saya betul-betul ru'yatul hilal,
misalnya ini akhir Ramadan itu, maka besok saya wajib berlebaran. Begitu. Adapun yang lain-lain tergantung situasi, nanti kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, man saddaqa man ra'al hilal fayajuzul amalu bih. Barang siapa percaya terhadap orang yang melihat hilal, maka boleh dia mengamalkannya, alias boleh berpuasa atau berlebaran. Ya, tadi kan saya gambarkan saya yang melihat ya. Maka di antara kalian ini kalau ada yang percaya dengan saya, boleh besok ikut lebaran. Begitu. Begitu juga kalau awal Ramadan, ya. Pertama saya yang ru'yatul hilal, ro'a, saya sendiri ya, melihat, maka saya wajib. Entah itu mengawali puasa atau mengakhiri puasa. Kemudian di antara kalian ini separuh misalnya, separuh ada 50% percaya dengan saya. Oh, orang ini terpercaya, jadi saya yakin dengan ru'yanya. Maka boleh untuk mengikuti saya, yaitu melaksanakan awal puasa atau akhir Ramadan, begitu ya. Adapun yang separuh lagi yang nggak percaya, nggak masalah, nggak berdosa. Berarti berbeda dengan saya. Kalau sekarang besok saya lebaran, berarti yang tidak percaya besok lusa, begitu. Lanjut. Kemudian yang ketiga, man ra'al hilala wa asbatatil hukumatu fayajibu ala ahli baladi an yasumu aw yuftiru. Barang siapa melihat hilal dan ditetapkan atau diresmikan oleh pemerintah, maka wajib bagi seluruh masyarakat untuk berpuasa atau berlebaran. Ya, kalau tadi saya habis ru'yatul hilal, saya laporkan kepada pemerintah yang resmi itu ya. Ya, kalau sekarang di Indonesia ya Departemen Agama ya, mulai dari kecamatan itu KUA, Departemen Agama, mana kabupaten, kemudian naik ke provinsi sampai kepada pusat, kemudian diterima, ru'yah saya ini diterima, kemudian diisbat, ibarat ketok palu lah, pemerintah ketok palu, tok begitu, maka semua seluruh masyarakat di negara itu besok wajib lebaran, begitu. Kalau awal puasa berarti besok wajib awal puasa berpuasa, begitu ya. Lanjut, agak dekat. Kemudian yang keempat, man ra'al hilala falam tusbitil hukumatu fa'ala ar-ra'il 'amalu bih wa 'ala al-ummati bil khiyari man arada an yasuma aw yuftira falyasum aw yuftir wa man arada an yastakmila 30 yawman falyastakmil. Barang siapa melihat bulan namun tidak ditetapkan atau diresmikan oleh pemerintah, maka wajib mengamalkan bagi yang melihatnya. Sedangkan bagi umat Islam boleh memilih antara berpuasa atau berlebaran, karena mempercayai adanya hilal atau tidak mempercayai adanya hilal. Bagi yang percaya terhadap terlihatnya hilal, maka boleh berpuasa atau berlebaran. Bagi yang tidak percaya terlihatnya hilal, maka hendaklah menggenapkan hitungan bulan Sya'ban atau Ramadannya menjadi 30 hari, alias selang 1 hari berikutnya ia barulah wajib berpuasa atau berlebaran. Ya, demikian juga kalau saya lihat, tadi sudah diterangkan, tapi saya ulangi lagi tidak apa-apa. Kalau saya ru'yatul hilal berhasil, ya, maka kemudian saya laporkan kepada aparat atau kepada pemerintah, ternyata ditolak. Entah alasan ditolak macam-macam ya, entah itu masalah politik, entah masalah apa saja, pokoknya ditolak oleh pihak pemerintah. Apa yang harus dikerjakan oleh umat? Maka umat yang percaya dengan saya, dengan ru'yah saya ini, maka mereka melaksanakan puasa atau lebaran esok harinya setelah saya menyatakan ru'yah, walaupun ditolak oleh pemerintah. Itu pertama, kelompok pertama. Kelompok yang kedua, masyarakat yang tidak percaya dengan ru'yah saya, nggak percaya karena tidak diisbat atau tidak ditetapkan oleh pemerintah. Ya, maka hendaklah dia bukan ikut pemerintah, tapi hendaklah dia melengkapi hitungan bulan Sya'bannya kalau awal Ramadan nanti hitungannya, atau melengkapi bulan Ramadannya itu 30 hari. Karena tidak ada isbat dari hukuman. Karena apa? Setiap bulan Islami itu hitungannya berapa? Kalau nggak 29 ya 30 hari. Begitu ya. 29 mungkin. Atau 30 hari namanya istiqmah.
maka wajib istiqmal. Bukan berarti ikut pemerintah, bukan. Pemerintah itu hanya terima atau tidak terima. Jadi mazhabnya kamu ikut pemerintah itu salah, ini salah persepsi, namanya salah kaprah. Yang benar sehubungan pemerintahan setempat tidak menerima ru'yah, walaupun yang ru'yah itu misalnya 100 orang, ya, dan meyakinkan semua orang ini, meyakinkan segala tokoh-tokoh nasional, bahkan ya, pokoknya terpercaya. Tapi misalnya karena politik saja, kok tidak diterima oleh pemerintah, tidak diitbat. Maka ada dua kelompok. Pertama, masyarakat yang percaya boleh besok memulai awal puasa, tanggal 1 Ramadan, atau kalau Syawal ya, awal Syawal berarti Lebaran. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, dia tidak mempercayai 100 orang tadi. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Kenapa? Karena tidak diketok palu oleh pemerintah. Tidak ada isbat. Gimana caranya? Apakah dia wajib ikut pemerintah? Tidak wajib ikut pemerintah. Tapi namanya istiqmal. Apa itu istiqmal? Menggenapkan hitungannya berapa? 30 hari. Berarti bukan besoknya, tapi besok lusanya barulah dia mengawali puasa Ramadan atau mengawali Lebaran, yaitu 1 Syawal. Intinya dari pelaksanaan ru'yah itu bagi yang yakin adanya ru'yah, maka sehari setelah setelah berhasil ru'yah itu sehari setelahnya puasa atau Syawalan, ya, itu Lebaran. Kalau yang tidak percaya berarti 2 hari setelah pelaksanaan ru'yah itu baru mengawali Ramadan atau mengawali awal Syawal. Seperti kemarin ini, kejadian kemarin tahun ini kan, ya, sebagian tempat katanya ru'yah. Begitu, ada yang berhasil ru'yah, berbagai macam kriteria, begitu ya. Tapi jelas pemerintah tidak menerima. Intinya begitu. Apa alasannya? Macam-macam. Analisa para para pakar macam-macam dia. Ada yang mengatakan karena faktor politis, ada karena faktor dan lain sebagainya, ya. Bahkan faktor memang secara derajatnya tidak memenuhi syarat. Pokoknya segala macam. Intinya kemarin sebagian yang merasa meru'yah atau berhasil ru'yah tapi tidak diitsbat, tidak ditetapkan oleh pemerintah. Begitu kan? Maka bolehlah umat Islam sebagian mereka puasa di hari Sabtu, sedangkan sebagian yang lain puasa di hari Ahad. Yang istiqmal berarti hari Ahad, yang ikut ru'yah berarti hari Sabtu. Begitu. Boleh tak? Itu boleh dan sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih, jadi tidak masalah. Siapa yang dosa? Tidak ada yang dosa bagi umat Islam. Ya. Tapi kalau betul-betul ini ada ru'yah yang dianggap memenuhi syarat. Karena syarat saya contohkan antara NU dan Muhammadiyah saja secara formal ya. Kalau NU itu mensyaratkan namanya derajat di dalam ru'yah itu 3 ke atas. Kalau Muhammadiyah tidak, 2 pun sudah dikatakan bisa diterima. Karena di sini menjadi berbeda pendapat kapan memulainya. Kemarin menurut sebagian analisa, bagi yang menolak atau yang tidak mengakui adanya ru'yah itu karena derajatnya, hilalnya itu derajatnya tidak sampai 3 derajat. Menurut informasinya begitu, ya. Maka yang kelompok ini mengatakan tidak ada ru'yah, artinya tidak berhasil ru'yah. Kenapa? Derajatnya kurang memenuhi syarat. Tapi bagi kelompok yang lain mengatakan, oh tidak perlu lebih dari 3 derajat, tidak perlu begitu. Pokoknya ru'yah ya sudah, ini sudah boleh berpuasa. Di sini letak adanya perbedaan pendapat. Kenapa? Kemarin itu ada yang berpuasa pada hari Sabtu, ada juga berpuasa pada hari Ahad. Menurut fikih boleh-boleh saja berbeda, tidak apa-apa. Sama-sama tidak berdosa, gitu ya. Yang berdosa itu adalah yang meyakini puasa awal itu hari Sabtu, ini memusuhi yang puasa hari Ahad. Demikian juga yang memilih puasa hari Ahad, ya, memusuhi yang memilih puasa hari Sabtu, sehingga jadi pertengkaran, percekcokan, permusuhan. Nah, ini yang berdosa. Ya, tapi yang mengamalkan gitu saja, mau hari Sabtu, mau hari Ahad, karena sama-sama punya dasar, yang dasarnya sama-sama kuat, ya sudah, tak masalah. Itulah hasil dari ijtihad ulama-ulama yang ada di bidang ru'yah tersebut. Paham ya? Lanjut. Dengan demikian
urusan penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal sangat memungkinkan untuk berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan semacam ini boleh dan lumrah terjadi di kalangan umat Islam terdahulu dan tidak ada permasalahan yang timbul sedikit pun di antara mereka. Lanjut. Namun dewasa ini justru sering terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi perbedaan furu'iyah atau ijtihadiyah yang diperbolehkan oleh syariat, yang terkadang malah dijadikan alat permusuhan. Faktornya antara lain lantaran keberadaan alat-alat canggih, sehingga jika ada pernyataan seorang yang berada di ujung barat, maka dapat diketahui oleh orang yang berada di ujung timur. Ya, di dalam fikih ada juga yang dikatakan ini kaidah ya. Likulli masafatin matra. Setiap masafatul qasar, yaitu berapa biasanya masafatul qasar yang paling sering kita dengarkan adalah 84 kilo. Itu yang paling minim ya. Jadi kalau likulli masafatin qasrun matlaun, setiap masafatul qasar, setiap 84 kilometer itu boleh orang mengadakan ru'yah sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, kalau mungkin lebih mudah saya katakan 100 lah, biar tidak repot ya. Nah, kalau 100 jaraknya Malang kota dengan Surabaya kota pusat itu, kalau di jarak kurang lebih 100. Gitu ya. Jadi orang Malang, begitu intinya, boleh mengadakan ru'yah sendiri, orang Surabaya juga mengadakan ru'yah sendiri. Maka kalau orang Malang ini berhasil, ya, maka seluruh Malang itu sebenarnya boleh berpuasa atas dasar ru'yahnya orang Malang. Nah, sedangkan yang ada di Surabaya tidak wajib ikut Malang. Nah, andai kata Surabaya itu ahli ru'yahnya tidak berhasil, ya sudah mereka tidak berpuasa esok harinya. Itu di dalam fikih boleh. Nah, memang zaman dulu kala nggak ada yang namanya handphone, nggak ada namanya telepon, ya, sehingga nggak ada yang bertengkar. Ya sudah, yang penting warga Malang mengikuti matlaknya orang Malang, kemudian diumumkan oleh penguasa Malang. Sedangkan di Surabaya mengikuti puasanya atau matlaknya orang Surabaya yang tidak diizbat oleh pemerintah Surabaya. Maka bisa digambarkan di dalam fikih itu ya, zaman dahulu kala orang Malang sudah berpuasa semuanya, orang Surabaya belum berpuasa. Demikian juga menentukan Idul Fitri. Paham? Karena tergantung dari matlak setiap daerah yang diperkenankan menurut hukum fikih, yaitu apa? Masafatul qasar, atau mungkin lebih mudahnya 84, atau mungkin lebih mudahnya 100 lah ya. Setiap 100 kilo ya, setiap 100 kilo itu boleh mengadakan ru'yah sendiri. Ya, kalau sekarang zaman modern, ada mobil, ada kendaraan. Kalau dulu kan enggak. Pegunungan. Setiap pegunungan, mana tahu. Seperti kita apa yang terjadi di balik Gunung Semeru sana, kita tahu enggak kejadiannya? Kalau enggak lewat medsos, enggak tahu kita. Kalau mereka mengadakan takbiran misalnya, kita enggak tahu juga. Kan masalah, enggak ada pertengkaran. Ya, tapi kalau kita di Singosari misalnya, ada takbiran satu, yang lain kira-kira ikut takbiran enggak? Ya takbiran dari mulut ke mulut. Tapi untuk sampai mana? Batas di Lumajang sana, sulit. Paham ya? Nah, itu zaman dahulu kala, karena itu tidak masalah. Nah, kemudian seiring dengan berputarnya zaman, maka mulailah para ulama itu bersepakat bahwa matlak itu setiap negara. Ini adalah pemekaran di dalam penentuan hukum. Paham ya? Setiap negara punya matlak sendiri. Kalau Indonesia ikut Indonesia, Malaysia ikut Malaysia. Bahkan beberapa tahun yang lampau itu sempat dikatakan matlak wilayah Nusantara, yaitu Asia Tenggara. Itu sepakat, boleh-boleh saja. Ya, itu adalah ijtihad ulama-ulama kontemporer, yaitu yang hidup di zaman sekarang. Begitu kurang lebih. Lanjut. Sekarang ini jika ada tim ru'yah yang merasa berhasil melihat hilal di Cakung, Jakarta misalnya, maka karena pemberitaan televisi, radio, dan alat canggih lainnya, dikerasi sedikit. Maka karena pemberitaan televisi, radio, dan alat canggih lainnya, maka masyarakat Jawa Timur dapat mengetahuinya, sekalipun
tim yang melakukan ru'yah di Tanjung Kodok, Jawa Timur tidak berhasil melihat hilal. Padahal dalam ajaran fikih ada pendapat yang mengatakan likulli masafatil qasri ru'yatul hilal. Pada setiap batas diperbolehkannya qasar salat sekitar 84 km, maka boleh ada tim yang mengadakan ru'yah hilal. Artinya tidak menutup kemungkinan pada setiap batas, anggap saja 100 km. Keputusan masyarakat yang berada di daerah itu akan berbeda dengan masyarakat di daerah lain untuk mulai berpuasa dan menentukan kapan berlebarannya. Baik, itu tadi sudah saya terangkan ya, lanjut. Lebih konkret dalam penggambaran praktek fikih di lapangan di masa lampau adalah sebagai berikut. Warga sekitar Malang kebetulan berlebaran, misalnya hari Ahad, karena timnya berhasil ru'yah hilal pada hari Sabtu menjelang maghrib. Sedangkan warga sekitar Gresik berlebaran pada hari Senin, karena timnya tidak berhasil meru'yah hilal. Baik, jelas sekali. Lanjut. Untuk warga Tuban berlebaran Ahad, karena berhasil ru'yah hilal. Sedangkan warga Rembang berlebaran Senin, karena tidak berhasil ru'yah hilal. Warga Kudus berlebaran hari Ahad, sedangkan warga Pekalongan berlebaran hari Senin. Warga Cirebon berlebaran hari Ahad, sedangkan warga Jakarta berlebaran hari Senin. Demikian dan seterusnya. Karena di zaman dahulu itu tidak tersedia alat komunikasi yang canggih untuk saling menginformasikan hasil ru'yah masing-masing. Ya, lanjut. Namun menurut hukum fikih bahwa keputusan penetapan awal puasa maupun hari lebaran bagi umat Islam di masa lampau yang hasilnya tidak seragam itu tetap sah menurut hukum Islam. Karena sesuai kaidah, pada setiap batas diperbolehkannya qasar salat sekitar 84 km, maka boleh mengadakan ru'yah hilal. Ya, ini saya terangkan ya. Jadi ada kemungkinan kita bicara kota-kota di Jawa ya, kota-kota di Jawa ya. Kalau misalnya dari Malang sini, Malang, kemudian dekat itu ada Surabaya. Dari Surabaya ada kota lagi namanya Gresik kan gitu ya. Gresik kemudian ada Lamongan kemudian Tuban, gitu ya. Tuban kemudian Rembang kemudian Kudus, Semarang dan seterusnya. Nah, ini setiap kota bisa saja ini berbeda ketentuannya. Misalnya lebaran aja kita bicara lebaran saja. Yang Malang lebaran hari Ahad, Surabaya hari Senin. Naik lagi Gresik hari Ahad, terus naik ke sana lagi Lamongan itu hari Senin, gitu ya. Senin naik lagi Tuban hari Ahad, demikian dan seterusnya sampai ke Jakarta itu Ahad Senin. Kalau zaman dahulu boleh, kenapa? Karena nggak ada alat komunikasi, ya nggak ada yang rame, nggak ada yang bertengkar, ya sudah mengikuti wilayah masing-masing, itu boleh menurut hukum fikih. Paham ya? Lanjut. Hukum bolehnya melakukan ru'yah hilal dengan pengalaman di lapangan yang ternyata hasilnya variatif semacam gambaran di atas tetap berlaku dan tidak berubah selamanya. Sekalipun saat ini sudah banyak alat-alat canggih yang dapat digunakan saling menginformasikan hasil ru'yah hilal dari masing-masing daerah. Ya, hukum itu kan sudah ada ketentuannya. Walaupun sekarang ada alat canggih, bahkan ada teleskop, ya, ada segala macam, itu hukumnya tidak berubah. Bukan berarti kalau sudah sekarang ditemukan atau informasi di Jakarta hari Senin, kita juga hari Senin gitu ya. Itu sebenarnya tidak menentukan juga. Alat-alat canggih tidak bisa merubah hukum. Kalau zaman dahulu kala hukumnya itu boleh ya, terus sampai hari kiamat boleh, gitu ya. Di dalam perbedaan pendapat semacam demikian ini. Dan kemarin juga sudah terjadi kan. Ada sebagian mengatakan gimana kita ini sudah punya peralatan canggih, kenapa kok yang ini ru'yatul hilal sudah memenuhi syarat kok kata sana tidak memenuhi syarat? Ya karena yang sana tidak melihat secara langsung. Gimana hukumnya? Boleh, tidak masalah, tetap boleh walaupun sudah ada alat kan. Jelas ya? Demikianlah ketentuan gimana meramu pemahaman terkait dengan hilal atau ru'yatul hilal agar kita tidak terjebak dengan kemodernan zaman. Dianggap kalau sudah bisa dilihat dengan alat-alat tertentu maka pasti bulan atau hilal itu pasti akan tampak dan bisa ditentukan dengan pasti itu.
nggak begitu kenyataannya. Di lapangan nggak begitu ya. Karena yang dimaksudkan di dalam hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah kalian ya karena kalian melihat bulan, dan juga berlebaranlah kalian karena kalian melihat bulan. Itu menurut bahasa masyarakat ulama adalah dengan mata telanjang, bukan dengan alat-alat. Jadi kita pemahaman juga bukan karena medsos, bukan karena WhatsApp, bukan karena dan lain sebagainya, tapi betul-betul dengan mata telanjang. Ya, itu diantara ru'yah yang diterima dan bisa diithbat oleh pemerintah. Begitu dan seterusnya. Paham ya? Lanjut? Sudah. Baik, alhamdulillah satu bab telah kita selesaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekarang kita berlanjut kepada sesi dialog atau pertanyaan. Kalau sudah ada yang masuk, dipersilahkan. Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah masuk kepada kami. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya sering batuk kering sampai sesak napas. Bisa napas lega kalau menghirup minyak kayu putih. Pertanyaannya, apakah puasa saya tetap sah kalau terpaksa menghirup aroma kayu putih tersebut? Atas perhatiannya, terima kasih. Baik. Ada minyak kayu putih, ada inhaler namanya. Inhaler itu apa ya? Obat atau apa namanya? Ya obat lah, ya obat hirup, gitu ya. Biasanya dimasukkan di hidung. Itu kalau hidungnya tersumbat, itu kan ada. Dan lain sebagainya ada. Dan juga ada obat-obat lain yang semacam itu dihirup. Masuk juga cengkeh ada dan lain sebagainya ada itu. Saya pernah dapat obat semacam itu dari Malaysia, diberi warga Malaysia. Terdiri dari semacam cengkeh dan juga beberapa ramuan-ramuan. Itu kalau kita dalam keadaan pilek dan tersumbat, kita hidup ini, maka akan hilang. Sama dengan tadi minyak kayu putih atau inhaler, itu ya. Bagaimana hukum seorang yang berpuasa menggunakan inhaler itu bagaimana ya? Itu ada dua pendapat. Ini. Pertama pendapat sah atau tetap sah tidak membatalkan puasa. Bila mana yang menghirup itu memang penderita sakit memang. Karena ada orang yang sesak nafas. Dia kalau tidak menghirup itu, ya sudah akan mati dia. Bahkan ada juga yang seperti apa namanya? Semprot itu, obat semprot. Loh, kalau memang itu obatnya dia, tidak apa-apa, sah. Tidak membatalkan wudu, memang obat itu. Ya. Kalau tidak gitu mati dia. Bahkan orang mati bunuh diri kan kalau sudah takut puasa saya gimana. Gak begini semprot gini ya bisa mati dia. Itu namanya menghancurkan diri sendiri, gak boleh. Ya, maka orang yang punya penyakit permanen semacam itu tidak mengapa. Dia menghirup ya, inhaler atau tadi minyak kayu putih atau semprot apa ya yang sesak nafas itu gak apa-apa ya. Kan? Karena memang kebutuhan dia. Itu satu. Tapi kalau kita biasa-biasa tidak punya sakit, tidak punya apa, iseng-iseng, dia batal. Nah, karena ada materi yang ada di dalam sini kan ada materi yang masuk, apa itu namanya? Materi apa? Oksigen kan ya, oksigen. Sama dengan rokok. Orang merokok orang merokok itu kan niat ya merokok, dia kan asam gitu ya, dia rokok sengaja kan. Dia masukkan asap ke dalam mulutnya, batal dia. Karena dia memang sengaja. Tapi kalau ada orang bakar-bakar di sana, bakar-bakar, kita lewat, kita tidak batal. Karena kita kena asapnya itu bukan sengaja. Beda kalau ada orang yang bakar-bakar, kita sengaja datang, batal gitu. Paham ya? Jelas? Nah, begitu. Jadi ini kasus tergantung dari situasi orangnya bagaimana. Kalau memang dia itu orang yang sakit dan hanya itu obatnya, ya memang ada obatnya memang seperti itu, seperti nafas itu. Ya, ada kan beli obat untuk pernafasan itu ada. Tapi ada juga gini, kita ini kadang-kadang nafas kita bau. Kadang-kadang agar supaya tidak bau, maka kita beli obat yang disemprotkan biar harum. Nah, itu membatalkan
puasa karena dia tidak berpenyakitan. Dia hanya kepingin harum-haruman saja. Masuk sih, batal. Paham ya? Jadi semua tergantung dari situasi dan kondisi siapa yang menggunakan. Tidak bisa mutlak. Kalau orang yang bertanya ini memang betul-betul sakit, dia punya penyakit itu nggak apa-apa dipakai. Paham? Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya. Jadi begini, teman saya carikan hutang. Hutangan, ya. Terus teman saya itu kabur, entah kemana. Pertanyaannya, apakah saya mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut? Ya, ini hutang kabur ini ya. Memang zaman sekarang itu zaman yang aneh. Ini saya contohkan misalnya. Saya pemilik uang, saya contohkan. Saya ini punya uang, sebut aja 1 juta misalnya. Sama ini namanya Ibrahim ya, hutang sama saya contoh ini, contoh. Ibrahim ini datang pada saya, hutang pada saya. Saya hutang berapa? Hutang 1 juta. Kapan kamu kembalikan? Ya sebulan lagi. Oke lah. Sekarang tanggal 15 sebetulnya tanggal 15 ya. Bulan ini tanggal 15. Perjanjiannya bulan depan tanggal 15 dia akan bayar perjanjiannya. Oke? Sudah. Kalau zaman sekarang begini. Begitu tanggal 15 yang akan datang, saya ketemu Ibrahim, mana uang saya? Dan maka dia bilang, wah jangan ditagih sekarang, nanti aja gitu. Nanti aja. Sudah. Ya sudahlah, apa-apa lah. Kapan? Nanti tanggal 1. Dia mundur setengah bulan. Tanggal 1 aja. Sudah. Tanggal 1 saya datang lagi. Mana Ibrahim uang saya? Nanti aja, janganlah pertengahan bulan aja gitu. Sampai 3 hari. Lama-lama saya ini malu. Mau menagih uang saya sendiri itu malu. Bahkan kadang-kadang Ibrahim datang tempat saya. Apa kabarmu? Bawa mobil bagus, bawa ini dan segala macam. Uangku mana? Ya mana sih ada uang? Saya gak pernah itu. Saya ini yang punya uang dipinjam itu kadang malu, dijanji. Akhirnya ya seperti saya jadi buronan, bukan Ibrahim menjadi buronan karena dia hutang. Itu zaman sekarang. Apa ada kejadian? Banyak kejadian macam demikian. Paham ya? Di antaranya tadi itu kabur, ya sudah kabur. Nah sekarang siapa yang wajib membayarnya? Yang wajib membayarnya adalah yang meminjam uang secara langsung. Begitu. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, misalnya ya, saya ya punya uang 1 juta. Ibrahim pinjam uang kepada saya atas nama Labib misalnya. Karena dia baik hati dengan temannya, ya saya pinjamkan, saya dekat kok. Saya dekat sama pemilik uangnya, sudah. Ibrahim bilang 1 bulan saya kembalikan. Sama Ibrahim dikarenakan Labibnya kabur. Kan gitu kan ya. Maka yang wajib bayar adalah Ibrahim kepada saya. Yang wajib bayar kepada saya adalah Ibrahim. Urusannya Ibrahim dengan Labib. Ya urusan Ibrahim dengan Labib. Labib wajib bayar kepada Ibrahim. Tapi Ibrahim wajib bayar kepada saya. Begitu. Kalau Ibrahim orang baik, orang soleh, dia akan mengedepankan, ya saya yang menghutangkan. Ya, maka dia bertanggung jawab. Kalau dilempar pasti saya kan marah. Kalau dilempar, loh saya nggak tahu. Nah kamu kan yang pinjam, nggak bisa. Misalnya kita ke pengadilan, saya menang, Ibrahim salah. Itu pengadilan misalnya ya, Ibrahim salah. Kenapa? Loh, kan bukan urusan saya. Kamu pinjam uang 1 juta, kamu kasihkan temanmu dan temanmu kabur, kan bukan urusan saya pemilik uang. Hanya perjanjiannya saya dengan kamu yang meminjam 1 bulan. Maka 1 bulan kamu tidak bayar, saya bawa ke pengadilan. Maka dia yang kena di pengadilan. Begitu ya. Paham? Karena itu ya ikhwan, di dalam masalah kayak demikian ini, ya kita harus berhati-hati. Kalau saya pribadi itu kalau tidak begitu kenal gimana pekerjaannya, karakter orang tersebut dan sebagainya ya. Misalnya ada orang hutang pada saya. Ya, kalau saya pas ada uangnya itu, saya meminjami tapi saya mengikhlaskan gini, ya saya kasih aja. Kalau dia membayar saya terima, nggak membayar ya dia saya sedekah saya saja gitu. Cuman masalahnya, apakah kalau uang itu banyak saya begitu? Ya enggak dong, ya kemampuan saya gitu. Misalnya ada orang datang pada saya hutang 100 juta. Saya punya uang 1 juta, bisa saya kasih aja 1 juta.
Oh kamu utang ya? Iya saya punya uang 1 juta. Dalam hati saya begini, kalau misalnya Ibrahim tadi ya, Ibrahim pinjam uang pada saya 100 juta dengan perkiraan bla 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 bla, mau bisnis ini nanti diputar segala macam ya. Maka saya punya uang 1 juta. Gini aja Ibrahim, kalau kamu mau pinjam sama saya gitu ya, saya tidak tahu kamu bagaimana, keluargamu bagaimana, ya sudahlah saya pinjami 1 juta, bukan 100 juta. Sekarang untung saya pinjami gitu. Tapi saya pribadi biasanya begini, ya dalam hati mungkin saya bilang sama istri saya misalnya, tadi itu Ibrahim ya datang pada saya gitu ya, pinjam uang 100 juta, saya tidak ada, saya kasih aja 1 juta, anggap itu sedekah saya, anggap begitu. Kalau nanti sebulan lagi Ibrahim datang dan memberikan uang itu ya saya terima, kalau enggak ya sudah, saya enggak nyari. Kenapa? Keseringan saya ini dihutangi orang tidak dibayar sampai sekarang. Jadi ya itu banyak sekali. Sudah saya ikhlas saja lagi. Nah karena ikhlas gitu ya, maka ya saya tidak bisa memberikan pinjaman banyak. Nah, ini mungkin trik-trik seperti itu. Kita tetap membantu orang. Ya. Tapi kalau misalnya mau seperti itu, kayak tadi misalnya Ibrahim sama Labib misalnya, maka adalah Ibrahim ini kalau meminjamkan uang jangan kosongan. Kalau Labib punya motor, ambil aja STNK-nya, BPKB-nya gitu ya. Sudah, ini sebagai jaminan. Jaminan. Misalnya pinjam uang berapa? 10 juta. Harganya motor ini berapa? Andai kata dijual bisa 15 juta. Sudah. Ya gak apa-apa, kamu tak pinjemi atau tak pinjemkan uang sama bosku misalnya ya 10 juta, tapi mana BPKB-nya? Kamu bawa. Begitu ya, kamu bawa motornya bawa juga. Gitu. Sudah. Nanti ternyata bleset atau kabur, labelnya ini kabur, maka kamu jual aja motornya ini. Sesuai dengan perjanjian kamu jual, ya. Kalau laku 15 juta misalnya, setelah laku 15 juta, kamu ambil 10 juta sebagaimana uang yang kamu hutangkan pada saya, bayar ke saya. Sedangkan sisanya kamu kasihan keluarga dari label tadi yang kabur tadi itu kan mesti punya keluarga atau gampangnya ahli warisnya begitu. Jadi jangan polosan, zaman sekarang ini sulit ya mempercayai dengan polosan. Kalau mau polosan ya ikhlas-ikhlasan, mintanya 10 juta ya. Kalau kalian enggak punya ya enggak perlu harus sampai menghutangkan ke orang-orang lain lagi jadi tanggungan. Caranya gimana? Ya kasih aja semampunya. Kecuali kalau kalian memang betul-betul mampu, ya. Misalnya saya ini mampu, ada orang hutang 100 juta pada saya dan saya mampu. Maklum uang nganggur saya 1 triliun misalnya. Kalau 100 juta kan sedikit, ya kasih aja nggak apa-apa. Ini pinjam nggak apa-apa. Dalam hati saya harus mengatakan kalau dikembalikan syukur dan kembalikan ya. Mudah-mudahan itu adalah ibadah sedekah saya. Begitu caranya. Ya, tapi kalau kita masih bukan kelasnya 1 triliun simpanan kita, ya harus hati-hati begitu ya. Tapi jelas pertanyaan tadi itu, kalau tadi Labib pinjam kepada Ibrahim, Ibrahim pinjam kepada saya, anggap saya ini bosnya gitu ya. Setelah saya kasihkan pada Ibrahim, maka oleh Ibrahim dikasihkan pada Labib, tiba-tiba Labibnya kabur, yang wajib bayar adalah Ibrahim kepada saya, wajib bayar. Urusannya Ibrahim dengan Labib urusan dia sendiri. Karena pemilik uangnya adalah saya. Begitu. Jelas? Baik. Masih ada? Lanjut? Selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Ini fenomena di masyarakat seperti itu ya. Bukan berarti saya mengajak saudara-saudara untuk pelit, tapi bukan masalah itu, tapi berhati-hatilah. Ya. Mending kita ini bersedekah semampu kita. Semampu itu ya ada kalanya banyak loh. Ada orang sedekah 1 triliun ya boleh-boleh saja, dia mampu gitu ya. Tapi lebih baik kita bersedekah daripada kalau dicurigai hutang piutang akhirnya terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Begitu ya. Jelas? Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita jadikan orang yang ahli khair, bisa membantu orang sekemampuan kita dan mudah-mudahan amal-amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.